Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di hari Minggu ini, kami kembali mengalami kasih Tuhan, rahmat-Mu yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 49, ayat 15 bagian C sampai 16. Tertulis demikian. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda baru saja menikah, dan suatu hari ia lupa bahwa ia sudah mempunyai istri. Istrinya marah karena sudah menunggu 3 jam menanti suaminya pulang dari kantor. Padahal ia sudah memasak makan malam yang enak. Sang suami muda tersebut pada hari itu tidak sadar bahwa ia sudah menikah dan malah pulang ke rumah ibunya. Saat tiba di rumah ibunya, ibunya mengingatkannya dan barulah ia sadar. Lalu cepat-cepat pulang ke rumahnya di mana istrinya sudah menunggu. Kelupaan pria muda ini masih bisa membuat kita tertawa. Tapi ada yang ironis, yaitu suami yang sengaja melupakan istrinya atau sebaliknya istri yang sengaja melupakan suaminya. Ada orang tua yang sengaja lupa kepada anaknya. Ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Sebaliknya ada pula anak yang melupakan orang tuanya. Kita manusia banyak kali suka lupa atau pura-pura lupa. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak pernah lupa kepada kita, anak-anaknya. Dalam ayat firman Tuhan hari ini, Tuhan berkata kepada kita, "Aku tidak akan melupakan engkau." Ini adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Mungkin saudara merasa dilupakan, terlupakan atau terbuang, dan hal itu membuatmu sedih dan kecewa, sakit hati atau marah. Tapi saat ini saudara, jangan bersedih karena hal itu, tapi bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Artinya adalah bahwa Tuhan mengingat dan punya rencana bagi kita. Dikatakan dalam ayat ini, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hal ini berbicara tentang perlindungan Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lupa kepada kita, dan itu sudah cukup. Biarkanlah orang-orang melupakan kita, asalkan Tuhan tidak pernah lupa. Mari bersukacita, karena Tuhan Yesus selalu baik dan mengingat diri kita. Dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Hal ini berbicara bahwa Tuhan selalu menjagai kita, saudara, di dalam tangannya. Dia bukan hanya mengingat, tapi Dia menjaga dan melindungi saudara dan saya. Kita semua aman dalam tangan Tuhan. Kita ada di dalam hatinya Tuhan. Kita ada di dalam pikirannya dan ada dalam rencananya. Bersyukurlah saudara dan bersukacitalah, karena Tuhan tidak pernah lupa
kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan kami pemahaman yang benar tentang kecintaan Tuhan akan kami. Engkau tidak pernah lupa. Engkau selalu mengasihi, selalu mengingat akan kami. Manusia boleh melupakan kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah melupakan dan tidak pernah membiarkan kami. Kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, kami ada dalam rencana-Mu. Itu sudah cukup bagi kami. Engkaulah yang kami perlukan, Tuhan. Segala kesedihan dan kekecewaan yang ada dalam hati kami, yang disebabkan oleh karena sikap orang-orang di sekeliling kami, apakah itu keluarga, orang tua, anak-anak, atau siapapun yang melupakan kami, saat ini kami serahkan semua perasaan-perasaan negatif itu kepada Tuhan. Semua kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan kami letakkan di kaki Tuhan. Dan kami tidak mau dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu. Kasih-Mu cukup bagi kami. Engkau mengingat kami ya Tuhan, dan itu sudah cukup. Sangat cukup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersukacita dan bersyukur karena Engkau dan bukan karena manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Maka Engkau telah rela datang untuk menebus kami manusia dari dosa dan penghukuman. Engkau memberikan kami anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh darah-Mu kami ditebus, oleh darah-Mu kami disucikan dan dibenarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dan tolong kami untuk kami dapat melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, berikanlah jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami hidup dalam kemenangan dan sukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.